Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana dua purnawirawan jenderal polisi, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, meluapkan kekesalannya, emosinya, terhadap Betor yang selama ini memberikan kesaksian-kesaksian terkait dengan ijazah Pak Jokowi hanya berdasarkan katanya-katanya, bukan dia yang menyaksikan secara langsung. Ya tentu ini kan bisa membuat dan meracuni pikiran masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak mengerti hukum. Nah, ini menurut Pak Jenderal-Jenderal ini, teman-teman. Selain itu, Bapak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri juga melayangkan kata-kata yang sangat tajam kepada Roy Suryo CS yang selalu percaya begitu saja terkait dengan framing-framing negatif kepada Pak Jokowi. Dan mereka ini ya selalu berdiri di atas kebodohan dan ketidaktahuan mereka, teman-teman. Bahkan Pak Arianto sempat mengatakan ya dungu gitu. Waduh. Ini makin panas saja nih terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terlebih lagi teman-teman, kuasa hukum mereka yakni Koji Nudin ini kan selalu membentak-bentak teriak-teriak di hadapan Pak Arianto. Dan ini juga yang membuat Pak Arianto kesel dengan mereka, teman-teman. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kenapa membuat bahasa-bahasa katanya itu? Nah, ke pramuka, dibikin pramuka. Sejak kapan kata itu katanya? Itu Betor ngomong kata-katanya tuh. Saya ngomong apa saya agak mangkal juga. Orang-orang kayak gini sebenarnya amit-amit jawab baik gitu loh. Kok bikin carut marun negara ini loh. Betul, Pak. Untung betul. rakyat Indonesia udah cerdas gitu loh. Ngapain sih orang-orang tertentu hanya merecokin tentang ijazah? Ini ada kepentingan tertentu, saya yakin. Saya makin meyakinkan ada kepentingan tertentu. Ya, sepertinya ini kepentingan untuk Pilpres 2029, teman-teman ya. Ini proyek jangka panjang sepertinya. Jadi ya justru ditolak karena tidak berkaitan pertanyaannya. Karena dia pendapatnya kayak gitu ya. Ya itu sah-sah saja. Padahal ada momentum ya di situ ya. Itu mas, kalau dari kacamata saya ya, itu saya sebagai yang tahu mantan jalannya penyidik, penyelidikan. Bahkan saya yang bikin pelaturan penyelidikan itu. Oh, lah ini yang bikin. Nggak dimanfaatkan itu. Ya, Itu gitu. kan pendapat Pak Arianto, bukan keterangan Ini kita resmi dari lempar-lempar pendapat aja penyidik. nih. Lah, iya. Berpendapat kan nggak mengikat. Oh iya. Lalu kami kenapa mengambil pendapat itu? Yang pertama, sudah jelas. Yang kedua itu kami jadi terlapor. Kok kami memberikan keterangan sebagai posisi terlapor? Sementara terlapor boleh menolak. Artinya apa? Kita sudah tahu mau dijerat, malah ngasih keterangan yang di situ nanti dicari-cari kesalahannya apa, kemudian dijeratlah dari keterangan yang Anda melihatnya malah dicari-cari. Oh, pasti jadi ini begitu. proses cari-cari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kami harus konsisten. Kalau kita katakan orang-orang ini nggak ada kepentingannya, dia melaporkan pasal bohong, justru dia yang bohong. Nggak ada sampai hari ini pun ya satu pelapor yang namanya Peradi Bersatu. Tapi di media dia ngomong Peradi Bersatu. Saya Peradi membayangkan Bersatu. begini, kalau misalnya ada pertanyaan dari penyidik lagi-lagi nih, penyidik sombong apa-apa. banget nih Koji Nudin. Misalnya begini, benarkah Anda mengungkapkan ujaran kebencian ini? Kan momentum nih kata Pak Arianto. Nggak akan ada Sampaikan pertanyaan aja seperti itu. fakta. Tidak akan ada pertanyaan Tidak akan seperti itu. ada. Pertanyaan selalu bersayap, ya kan? Karena dia sebenarnya ini sedang belanja perkara lah. Kalau orang belanja perkara kita kasih habis kita ngapain Tadi kita? kan bisa memberikan sisi-sisi yang mungkin bisa mematahkan apa yang disampaikan atau dilaporkan. Kalau itu, sudah Pak. ada target, ya ngapain kita ngasih sesuatu yang matahin? Kalau kasus lanjut aja. Cuman Polisi kami mencari-cari Pak Arianto. kami akan tegaskan bahwa begini, Oke. urusannya kan ijazah palsu. Ya. Buktikan dulu asli atau tidak, Oke. baru masuk ke tahap pencemaran Itu atau kan urusan pemalsuan. Barreskrim, kan? Yang kedua, ini kan ada dua pasal yang berbeda. Ya. Kalau Pak Jokowi kan dia mengatakan ada pasal 27A, Ya. 310, 311 KUP. Oke lah delik aduan. Ya. Ada relevansi karena dia jadi korban. Nah, orang-orang ini kan bukan korban, siapa lu gitu loh. Yang kedua, mereka masuk pakai pasal 28 ayat 3 tentang apa? Pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Padahal belum dibuktikan, Mas Saudara begitu kan? Oke, kalau belum ditentukan tuh hal yang lain. Tapi laporannya nggak ada atas nama Peradi Bersatu. Yang kayak Ini kan gini, bohong. yang kayak gini kan bisa disampaikan ke penyidik Pak di Riyadi, Polda itu loh. Lah, kemarin. sudah disampaikan bahwa di situ ternyata tidak ada Peradi Bersatu. Ya kita sebut ini bohong. Lah ngapain kita ngelayani orang tukang bohong begitu loh? Pak Arianto, jadi gimana Pak? Cari-cari, Ya, jadi saya memang dari- menghindari itu. Enggak, saya dari Ya. ketawa ini taktik dari para seorang penasihat ahli, penasihat hukum kok kayak gitu loh. Oh, nggak usah Harusnya mencari ini, kerjaan orang, Pak. Biarin aja. Mestinya begini loh ya.
Kalau seorang penasihat hukum itu ya, Iya. dia begitu kliennya itu dipanggil dalam rangka klarifikasi, itu biasanya penasihat yang lain tuh akan ngomong. Saya Hal-hal baik sendiri, positif saya ya? sendiri sering menyarankan pada mereka yang dipanggil klarifikasi itu, Ya. karena saya yang bikin aturan itu ya, Ya. gitu ya. Kalau you dipanggil, datang, rugi kalau nggak datang. Karena itu kesempatan baik, kamu akan menyampaikan yang positif dari kamu. Oke. Nanti kamu kalau sudah sampai di penyidikan, kamu Nggak cuma bisa ditanya, lagi, nggak bisa nyampaikan yang lain-lain selain yang daripada yang Ya, tanya tapi kan itu memang pengacara Takut kan gitu, kan dicari-cari begitu, nanti Pak katanya Pak. Betul tidak? Nanti dicari-cari sama penyidik. Cari Ya salahnya di mana? penyidik pasti cari-cari. Nah. Penyidik itu cari-cari bukti. Kalau klarifikasi itu, dia cari-cari bukti yang positif untuk yang dipanggil itu. Cari-cari Itu salahnya kan- tadi Pak katanya Pak. Ya itu kan menurut makanya saya pikir, lu ini kok kayak gini cara berpikir. Nah kalau kita lihat tadi kasus Betor itu tadi, itu kan dulu kalau dari pihak yang menohok, yaitu bahwa itu ijazah palsu, itu hak dialah untuk mengatakan itu palsu. Cuman caranya, sayangnya ya, caranya mereka menuding bahwa itu ijazah palsu itu disertai dengan ungkapan-ungkapan di depan digital, sehingga ada jejak-jejak digital bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk menuduh itu tidak pidana. Perbuatan pidana baru gitu. Iya, bukan- dia kan mengatakan penelitian lah, hanya ingin kejelasan lah demi rakyat dan sebagainya. Betul. Oke, itu hak dia. Tetapi cara mereka menyampaikan tudingan itu disertai dengan provokasi, dengan ujaran kebencian, akhirnya menimbulkan keterbelahan. Keterbelahan antara orang yang pro dengan yang anti. Masalah kita itu sekarang sudah terbelah kepada dua kelompok besar itu. Meskipun sebagian itu galaunya itu baru sampai pada media sosial, tetapi sudah ada bukti-bukti di lapangan juga terjadi keterbelahan kan. Ada yang gerutuk sana, kemudian demo supaya ini Roy diadili dan sebagainya, itu sudah kegaduhan di lapangan. Jadi ini nggak termasuk lagi di dalam kegaduhan di media itu, bukan suatu yang nggak bisa diproses kan gitu. Ini beda dengan putusan MK itu kan, mengatakan bahwa kegaduhan di medsos tidak bisa, yang bisa ada di kegaduhan di sosial. Sekarang bukti-bukti sudah banyak. Jadi kalau dari pandangan saya, itu tadi saya ingin menyampaikan pada masyarakat ya. Sementara di satu sisi ini pihak yang ingin membela Pak Jokowi itu sudah mencoba membawa ke persidangan bolak-balik gitu dan sudah menyampaikan bukti semua, tetapi yang pihak sana itu masih terus gencar Memframing. pakai media-media itu dengan menampilkan apalah statement dan sebagainya macam-macam yang isinya itu bisa masuk di dalam unsur-unsur pidana IT ataupun dari ujaran kebencian itu yang mengakibatkan ya kelihatannya nggak selesai-selesai itu. Baik Pak Jenderal, ini kan omongan daripada Betor ini dari segi pandang hukum kan ada istilahnya testimonium de auditu, karena dia mendapatkan cerita dari orang lain. Oke, itu kalau Apakah gitu ini bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat dan sah secara hukum? Itu tadi saya katakan, Pak. Karena kata mereka dia saksi kuncinya gitu. Itu tadi kan mereka kan katanya mau menegakkan hukum dua-duanya kan gitu kan. Cuman kalau dari pihaknya mereka itu kan mereka dengan cara mereka. Mengumpulkan barang buktinya adalah dengan cara mereka. Mereka dapat gini langsung dia ngomong di ini. Seperti Betor itu tadi ngomong gini saksi dan sebagainya itu. Ternyata dia kan hanya dengar dari katanya orang, perkiraan dulu Pak Jokowi ini misalkan mau mau pemilihan lagi kemudian dia bikin lagi ijazah palsu, itu kan hanya logika kan. Itu bagi mereka itu merasa itu bukti yang kuat. Kebenaran ya. Padahal kalau dari pembuktian di hukum, nah nanti lihat saja kesaksian mereka itu nanti oleh hakim diterima sebagai saksi, bukti apa enggak kan itu aja. Jadi mereka pertama kali ya tuduhannya ijazah palsu melalui Roy yang katanya penelitian mengenai Rismond dan sebagainya. Nah ketika disampaikan ternyata dihentikan kan, itu berarti tidak dianggap itu suatu alat bukti. Bergeser mereka kepada skripsi. Iya. Skripsi mereka yakin bahwa dengan membuktikan skripsi itu palsu maka ijazahnya itu pasti palsu. Ijazah palsu. Padahal kalau dari teori pembuktikan di hakim itu pasti nggak akan diterima itu kalau pandangan saya. Apalagi sekarang dengan bentor masuk keluar lagi ya. Bentor ya. Jadi mereka kan yakin itu barang bukti dan mereka ngomong pada masyarakat nih fakta. Menurut dia itu ya fakta, tetapi nanti kalau itu dibawa ke persidangan
nol itu. Nol Ini besar. kan yang menjadi Bukan persoalan. merupakan kesaksian Pak itu, karena seperti disampaikan tadi audit itu kan. Iya, testimonium di audit itu karena Kan begini. dia Pak, tidak melihat langsung kan, mendengar Iya. langsung apa yang terjadi. karena kan latar belakang mereka ini kan bukan orang hukum. Itulah. Mereka ini ada sarjana kesehatan, ada teknologi, Komunikasi. sayangnya, gitu. Jadi Bola-balik mereka Iya. kan mengatakan kami ini pakar hanya meneliti kan gitu kan. Tapi Mas Respon pernah ngomong, ya saya nggak ngerti hukum. Nah, iya. kan si Roy juga ngomong panjang lebar logika-logika, tetapi dia statement-statementnya tuh menunjukkan bahwa dia tuh tidak tahu bagaimana proses hukum. Iya. Contohnya yang terakhir ini kemarin, saya dipanggil klarifikasi, tidak akan datang. Wah, gagah dengan Iya, gagahnya Dengan kan gitu kan. sombongnya. Saya kalau pesan saya itu bangga dengan ketidaktahuannya. Iya. Kasarannya bangga dengan kedunguannya gitu. Bangga dengan kedunguannya. Karena kan ada yang namanya klarifikasi itu. Yang bikin mengenai proses klarifikasi itu saya dulu mulai perkap. Perkap penyelidikan itu supaya kita mendapatkan alat bukti sebelum masuk ke penyidikan, pakai penyelidikan. Karena di KUHP tidak ada, maka saya bikin perkap itu waktu saya Kadif Binkum tahun 2008 atau 2009 itu. Adalah langkah-langkah penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dengan cara-cara tidak boleh memaksa Iya. kalau penyelidikan itu. Makanya ketika manggil Nggak dia boleh istilahnya memaksa, boleh ya. dipanggil undangan. Nah undangan itu nggak boleh memaksa, datang boleh tidak boleh. Tapi fungsi dari undangan itu kalau dalam penyelidikan itu adalah untuk memberi kesempatan pada yang dituduh tadi untuk menyampaikan bukti-bukti yang menyangkal dia. Iya. Nah kemarin sih Roy kan dipanggil, wah diundang, itu nggak ada anunya, nggak harus. Ya memang tidak harus. Iya. Tapi tujuan daripada klarifikasi itu sebetulnya Tanggung jawab dia ya. bukan memberi kesempatan pada dia untuk menyampaikan bukti. Jadi kalau dia nggak datang, saya bilang itu rugi besar. Rugi besar. Tapi dia dengan rugi besar kan Blunder. dia karena bangganya dengan ketidaktahuannya itu dia bilang, wah saya nggak perlu datang, wong nggak ada Iya, legalitasnya iya, Pak. iya, Gitu. iya, iya. Nah, Itu ini kan- contoh ketidaktahuan, tapi dia memaksakan rakyat bahwa dia itu benar gitu. Itu salahnya sih itu. Dan kemarin juga kita mendengar Pak Jenderal bahwasannya katanya mereka mau mencabut BAP-nya dan tidak menandatangani. Itu bagaimana dari perspektif Ya contoh itu hukum? lagi, itu kan menunjukkan Iya. bahwa orang itu tidak tahu Pak apa makna daripada Karena BAP katanya itu kalau kan. memang nggak ada BAP nggak bisa maju ke persidangan katanya. Ya BAP itu nggak apa-apa kalau seandainya dia BA ya, BAP. Kemudian mencabut. Ya penyidik bikin pencabutan BAP. Dengan pencabutan BAP itu, maka penyidik Sekalipun dia nggak mau BAP nggak ada masalah. nggak apa-apa. Oh, Nah ini dulu pernah terjadi dulu tuh. Oh, ya? Waktu saya di penyidik itu ya, Iya. seorang tersangka Pak Abu Bakar Basir ya. Kan tokoh besar tuh. Begitu saya tangkap, kemudian kan diperiksa. Wakil saya itu sampai 2 jam, 3 jam meriksa nggak mau. Terus dia lapor saya, Pak ini gimana tuh Pak? Nggak mau diperiksa gitu kan. Loh, sini saya langsung tak dudukan situ Pak, gini. Saya menangkap Bapak itu karena saya udah punya alat bukti yang banyak. Ini buktinya begini-begini. Sekarang Bapak saya tangkap, saya minta apa sanggahan Bapak? Iya. Dia kan nggak menjawab. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Saya akan tulis bahwa Bapak tidak akan menjawab. Oke, saya tunggu 5 menit. Saya tutup berita acara bahwa saya sudah minta pada Anda nggak mau jawab, sudah. Berkas saya untuk meriksa tersangka ya cuma itu saja. Oh, iya. Tapi kan saya masih punya berkas yang bukti-bukti yang lain. Iya. Itu nanti akan saya berkas, kemudian akan saya kirimkan ke pengadilan. Silakan. Akhirnya mau dia jawab, ya tapi Mau. saya hanya mbak. Oh silakan. Mau jawab sedikit-sedikit mau lengkap boleh. Jadi nggak ada efek. Jadi yang namanya dia sumbar mau mencabut BAP itu menunjukkan ketidaktahuan dia bagaimana peran daripada BAP itu dan bagaimana proses apabila yang bersangkutan tidak mau diperiksa ataupun di mana. Nggak apa-apa bagi penyidik karena buktinya banyak kan. Bukti itu alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, Iya. petunjuk, barang bukti, kemudian keterangan terdakwa. Nah ini selama ini masih ada, kemudian saksi-saksi kan hanya saksi dia yang nggak ada, tapi Iya. saksi yang lain kan banyak Iya. yang memberatkan malah. Iya. Nah itu jadi ini contoh ya bahwa ketidaktahuan mereka masalah hukum itulah yang menjadi panjang ya. Tapi karena kegencaran mereka untuk menyampaikan, jadi publik banyak terkesima. Ya, yang percaya Jangankan sama orang mereka. umum, yang profesor teman saya aja sampai dia nggak percaya itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli hanya gara-gara melihat post itu. Wow. Udah diteliti dan sebagainya. Itulah
disitulah kondisi di lapangan ini yang menurut saya nih memang harus perlu pencerahan ya. Bagaimana apa yang terjadi di belakang itu dan apa yang sesungguhnya terjadi itu. Jadi di dalam menerangkan gejala-gejala itu, kalau saya lebih memilih yang seperti itu tadi Pak, daripada kita benar apa salah benar. Oke. Berarti kalau mendengar penjelasan Pak Arianto Sutadi ini, kalau ingin menjadi penyelidik ataupun penyidik ya harus pintar-pintar juga teman-teman ya. Harus pintar mencari celah, mencari celah untuk orang ini bisa bicara gitu. Tanpa melakukan kekerasan, tanpa melakukan pemaksaan. Jadi dengan mungkin diksi-diksi yang memancing dan juga mungkin seolah-olah ingin meringankan, tapi ya kita ingin meminta keterangan gitu. Dan tadi ya mereka ini orang-orang kayak Roy Suryo, Rismond ya selalu memframing di media sosial seolah-olah mereka ini hebat. Bahkan profesor temannya Pak Arianto terpengaruh ya. Tapi memang faktanya begitu teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang terpengaruh dengan framing-framing yang terus mereka lontarkan di media sosial. Apalagi hampir tiap hari mereka ngomong di media sosial, di YouTube, di mana. Jadi orang itu terpengaruh gitu. Makanya tugas kita semua harus melawan, menangkal framing-framing jahat yang terus mereka lontarkan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Agar racun-racun yang mereka sebarkan itu ya bisa kita tangkal gitu. Nah itulah tugas kita teman-teman. Kita harus memberikan penjelasan, kita harus memberikan bahan-bahan, video-video dari orang-orang yang mengerti tentang kasus ini. Salah satunya dari Pak Arianto Sutadi, dari Pak Riki Sitohang, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak ada merasa dirinya salah karena mereka tidak tahu. Nah teman-teman, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya tertarik banget apa yang dikatakan oleh Pak Arianto Sutadi gitu. Kok ada kuasa hukum cara berpikirnya begini? Emang ada sih Pak, ada. Namanya Kozinudin lah itu, yang di samping Bapak tadi kan ngomong kayak orang apa gitu ya kan, nggak jelas juga orang ini kuasa hukum ini. Aduh, selalu memberikan masukan dan saran kepada kliennya dengan saran yang semakin menjerumuskan ke dalam lubang yang dalam, memberikan masukan kepada kliennya yang membuat kliennya semakin dekat dengan bui ya kan. Itulah Kozinudin. Tidak pernah sekalipun menyelamatkan kliennya dan track recordnya sangat buruk gitu. Dia hanya bisa teriak-teriak, bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk di pengadilan. Tanpa, mungkin seperti kata Pak Arianto, orang penasihat hukum tapi ya nggak ngerti hukum gitu. Aduh, emang lucu-lucu Kozinudin ya. Saya juga bingung teman-teman, kok bisa gitu? Orang yang katanya ahli, yang katanya pakar, sekaliber Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan kawan-kawan. Kuasa hukumnya sekaliber Kozinudin loh. Track recordnya nggak jelas loh. Cari kek kuasa hukum yang bagus dikit. Siapa kek? Kozinudin yang dipakai. Ya malah makin nyungsep Anda. Malah makin masuk Anda ke bui. Bentar lagi jadi tersangka nih semuanya nih. Aduh. Dan tadi Pak Arianto Sutadi, Bapak Riki Sitohang juga sudah kayaknya kesel banget ya dengan kesaksian Bitor yang dasarnya hanya katanya-katanya. Bukan dia yang menyaksikan langsung. Dan ya kesaksian dia 0 besar ternyata di pengadilan teman-teman. Karena ya mungkin saksi itu kan harus yang mengetahui langsung, pernah melihat, dan juga merasakan secara langsung gitu. Yang pokoknya ya orang yang berinteraksi langsung lah. Bukan katanya-katanya. Dan ini 0 besar di pengadilan. Terus orang-orang yang aku ahli ini percaya begitu saja. Aduh. Kalian bisa dengar sendirilah teman-teman apa kata Pak Arianto tadi. Dungu. Bisa juga rupanya Pak Arianto ngomong dungu ya, aduh. Tapi itulah mungkin kekesalan Pak Arianto yang selama ini juga dituduh-tuduh memihak ke Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, membela Pak Jokowi. Selama ini dituduh mengintervensi penyidik dan lain sebagainya. Itulah tuduhan-tuduhan orang-orang ini kepada Pak Arianto Sutadi. Padahal Pak Arianto hanya menginginkan agar kasus ini tuh berjalan dengan baik, berjalan dengan transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah keinginan dan tujuan dari Pak Arianto Sutadi. Tapi ya orang-orang ini tetap saja teman-teman menuduh yang tidak-tidak, memframing jahat. Ya, tapi ya masyarakat sudah tercerdas, sudah bisa melihat lah yang mana yang bisa dipercaya, yang mana tidak. Saya juga yakin teman-teman, tidak banyak orang yang percaya dengan Betor. Ya, saya selalu bilang juga orang yang percaya Betor ini adalah orang-orang yang stres gitu. Orang yang nggak ngerti. Secara logika ya kita, lihat aja dan dengarkan kesaksiannya. Itu nggak ada yang runut gitu. Ceritanya nggak ada yang pas, semuanya salah. Sudah dibantah, cari cerita baru. Dibantah, cari cerita baru.
terakhir nih menuduh Prof Paiman profnya itu palsu. Nah ini kan orang-orang, aduh, bisa kalian lihat sendiri lah teman-teman, gerak-geriknya dia kalau ngomong nggak jelas gitu. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.